Di ruang perawatan Mawar RSUD Haryoto akan dilakukan ronde keperawatan pada salah seorang pasien. Sebelum melakukan ronde keperawatan, ketua tim menentukan kasus yang akan dirondekan dan menentukan tim ronde keperawatan. Setelah menentukan kasus yang akan dilakukan ronde keperawatan dan menentukan tim ronde keperawatan, ketua tim menemui kepala ruangan untuk meminta persetujuan. Yang melaporkan bahwa ada pasien dengan inisial Tuan B itu dia itu sudah 7 hari dirawat, tapi tidak ada kemajuan signifikan ya. Terus saya itu merencanakan mau adanya ronde keperawatan. Bagaimana Ibu? Ini pasiennya. Oh, pasien yang terkena demam tifoid itu ya? Iya Ibu, dia itu sudah terkena demam tifoid dan sudah dirawat selama 7 hari tapi tidak ada kemajuan. Jadi apa Ibu setuju jika dilakukan ronde keperawatan? Setuju. Apakah udah dibentuk tim ronde keperawatannya? Sudah. Untuk timnya itu ya ada sendiri sebagai kepala ruang, terus saya sebagai ketua tim, terus ada dokter Sabita sebagai dokter, lalu juga ada ahli gizi virus dan juga ada perawat pelaksana nurse kita. Ya udah, setuju. Pakai itu aja. Oh ya, untuk jadwalnya jam berapa? Besok jam 10 pagi. Baik, berarti besok ini ronde keperawatan jam 10 pagi ya Ibu ya. Nah kalau begitu saya izin untuk melakukan inform konsen kepada pasien dan juga keluarganya. Baik, silakan lakukan. Ya kalau begitu saya permisi ya Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mendapat persetujuan dari kepala ruangan, ketua tim menginformasikan terkait ronde keperawatan kepada perawat pelaksana, dokter, dan juga ahli gizi. Besok kan ada ronde keperawatan yang saya aktifkan. Konfirmasi suratnya ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ini besok kan ada ronde keperawatan. Nah ini untuk suratnya. Besok jam 10 dari tempatnya. Ya, makasih ya. Setelah menginformasikan terkait ronde keperawatan kepada seluruh anggota tim keperawatan, ketua tim melakukan inform konsen kepada pasien dan keluarga pasien terkait akan dilaksanakannya ronde keperawatan. Jadi mau melakukan kepada Bapak Tuan B ini untuk dilakukan ronde keperawatan ya, karena kan bapaknya demamnya belum turun ya, sudah 7 hari. Nah ini kami akan melakukan ronde keperawatan. Bagaimana Ibu, apakah diperbolehkan? Ronde keperawatan itu apa ya, Sis? Ronde keperawatan itu kegiatan di mana nanti kita mengajak Bapak ataupun Ibu untuk melakukan diskusi terkait masalah yang dihadapi Bapaknya. Nah ini itu dilakukan supaya nanti setelah dilakukan tindakan, setelah ronde keperawatan itu bisa diharapkan masalah yang dihadapi Bapak itu teratasi dan bisa sembuh pulang. Oh, begitu. Baik, boleh. Yang penting suami saya cepat sembuh dan bisa pulang secepatnya. Oh, baik, ini Ibu bisa tentang di sini ya. Ibu karena sudah nanti akan ada perawat yang akan mengecek dan memeriksa kondisi bapaknya untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Kalau begitu saya permisi ya Ibu ya. Mari. Setelah melakukan inform konsen dan mendapatkan persetujuan dari pasien dan keluarga pasien, ketua tim melakukan pertemuan dengan anggota tim yaitu perawat pelaksana untuk melakukan pemberian tugas. Jadi apa yang harus saya lakukan semua nanti itu kita nanti boleh melakukan pengkajian ulang kepada Tuan B untuk mengetahui apa aja masalah-masalah yang terjadi pada Tuan B untuk kita lakukan bersedia. Bersedia, baik, akan segera saya lakukan. Terima kasih ya, saya permisi. Setelah diberikan tugas dari ketua tim, perawat pelaksana menuju ruang perawatan untuk melakukan pengkajian ulang kepada pasien. Baik, Bu, Pak, saya di sini ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pada Bapak. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia, silakan, Sis.
Permisi di Bapak, saya ingin mengecek suhunya terlebih dahulu. Permisi di Bapak. Permisi di Bapak. Baik Bapak Ibu, setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, Bapaknya suhunya 38,5 derajat Celcius, lalu tekanan darahnya 110/70 mmHg, pernafasannya 22 kali per menit, dan frekuensi denyut nadinya 80 kali per menit. Apakah Bapak tadi pagi bisa makan? Tidak bisa. Tadi itu pahit semua rasanya dan hambar. Saya cuma bisa minum air putih. Betul sih, sejak kemarin cuma makan bubur 2 sendok, itu pun dipaksa. Baik, terima kasih atas informasinya. Nanti akan saya laporkan ke tim agar segera bisa dilakukan ronde perawatan. Baik Bapak dan Ibu, kalau begitu saya izin kembali ke nutrisi terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu bisa menghubungi saya di nutrisi. Ya. Setelah melakukan pengkajian ulang, perawat pelaksana menghadap kepada ketua tim untuk melaporkan hasil pengkajian. Kemudian, ketua tim melakukan validasi data dan kotak waktu dengan pasien dan keluarga pasien. Lihat ya. Oh, kayak gini Tuan B itu ya. Kalau begitu, sekarang kita menemui pasien dan juga keluarganya untuk melakukan kontrak waktu. Besok kan kita melakukan keperawatan. Jadi sekarang kita ke sana untuk melakukan kontrak waktu. Ketua tim dan anggota tim pun menemui pasien dan keluarga pasien di ruang perawatan untuk melakukan kontrak waktu akan diadakannya ronde Baik Ibu keperawatan. ya, di sini itu ada dokter Gita, ada Nurse Naila dan juga ada Nurse Tita. Nah ini kami tim yang akan melakukan ronde keperawatan. Bapak bagaimana perasaannya hari ini, Pak? Oh, badan saya itu rasanya masih panas. Cuma yang saya rasakan itu dingin banget. Dan suami saya tadi nggak mau makan. Itu ada mual muntahnya juga, Bu. Ada sekali habis makan. Jadi rencananya kami kan melakukan tindakan ronde keperawatan ya. Nah ini kami akan mengundang Ibu untuk melakukan untuk ikut serta diskusi di ruang perawatan besok jam 10. Apa Ibu bersedia? Ya, bersedia sih. Baik, terima kasih atas kerjasamanya ya. Kami permisi. Iya. Keesokan harinya, tepat pukul 10, ronde keperawatan pun dimulai. Ronde keperawatan dihadiri oleh kepala ruangan, ketua tim, perawat pelaksana, dokter, ahli gizi, dan juga keluarga pasien. Perawatan adalah untuk mengatasi masalah perawatan klien yang belum teratasi selama dirawat di rumah sakit. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Nurse Nisa selaku ketua tim untuk memberikan penjelasan tentang pasien ronde keperawatan kali ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Naila selaku kepala ruangan. Pasien ronde keperawatan kita kali ini itu dengan Tuan B ya. Nah ini diagnosa medisnya itu demam tiroid. Nah beliau ini sudah dirawat selama 7 hari tapi belum ada kemajuan sama sekali, hanya sedikit. Lalu kemarin itu sudah dilakukan pengkajian oleh Nurse Tita. Nah untuk hasilnya itu demamnya itu sekitar 38,5 derajat Celcius. Nah lalu pasiennya itu tampak lemah dan untuk intake oralnya itu sangat rendah. Lalu juga sudah diberikan terapi antibiotik ceftriaxone melalui jalur IV. Lalu juga sudah diberikan cairan infus. Nah, tapi belum ada respon yang signifikan. Nah, setelah itu juga pasien ini menolak makan karena pahit di mulut. Lalu beliau ini sudah BAB 1 kali selama sehari dan konsistensinya itu lembek. Sehingga dari data tersebut ini pasien mengalami masalah keperawatan hipertermi dan juga nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Nurse Tita untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada Tuan B. Baik, terima kasih
Nurse, intervensi yang akan kami lakukan untuk mengatasi hipertermianya yaitu mengobservasi tanda-tanda vital, memberikan kompres hangat pada daerah dahi, dan juga memberikan minum yang banyak sekitar 1.500 sampai 2.000 cc atau sekitar 2,5 liter per 24 jam. Juga menganjurkan pasien untuk menggunakan pakaian tipis dan juga menyerap keringat. Dan juga melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat. Baik, dari hasil ini saya khawatir ada resistensi antibiotik ya. Saya minta tolong untuk dilakukan kultur darah untuk menentukan sensitivitas. Untuk sementara ini antibiotiknya tetap dilanjutkan saja sembari menunggu hasilnya. Jangan lupa juga tetap memantau tanda vital dan juga waspada komplikasi seperti perdarahan khusus pada pasien ya. Ya, baik. Lalu untuk mengatasi masalah nutrisinya bagaimana, Bu? Untuk masalah nutrisinya saya akan memberikan diet lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak mengandung maupun menimbulkan banyak gas dan dihidangkan saat masih hangat. Saya juga akan memberikan makanan yang bervariasi untuk meningkatkan nafsu makan Tuan B. Baik, apa ada yang kita katakan lagi terkait nutrisinya? Intervensi untuk masalah nutrisinya yaitu menjelaskan pada klien dan keluarga tentang manfaat makanan atau nutrisi untuk meningkatkan pengetahuan klien tentang nutrisi sehingga motivasi untuk makan akan meningkat. Terus juga berikan makanan sedikit tapi sering untuk menghindari mual dan muntah tadi. Terus juga anjurkan menjaga kebersihan oral atau mulut klien untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut lidah. Nah, jadinya klien nafsu makannya akan meningkat dan berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat untuk mual dan muntahnya. Ya, saya akan memberikan antasida untuk mengurangi rasa mual dan juga muntah, dan juga akan memberikan megastrol asetat untuk meningkatkan nafsu makan dari pasiennya. Oke, itu tadi rencana tindakan yang akan kita lakukan ya. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Dokter Rita untuk menjelaskan tentang penyakit yang diderita Tuan D kepada keluarga. Baik, terima kasih. Jadi Ibu, demam tifoid ini itu penyakit infeksi bakteri yang menyerang sistem pencernaan, di mana kumannya itu masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang sudah terkontaminasi oleh kuman tifoid itu sendiri. Jadi biasanya akan terjadi demam dan juga gangguan pada sistem pencernaan pasien, seperti mual, muntah, dan juga hilang nafsu makan. Nah, untuk memastikan apakah terkena tifoid atau tidak, jadi akan dilakukan pemeriksaan darah ketika pertama kali masuk rumah sakit. Nah, nanti Tuan B ini akan diambil sampel darahnya untuk diperiksa oleh kami. Baik dok, untuk suami saya apakah bisa sembuh ya? Iya, tentu bisa Ibu. Suami Ibu bisa sembuh. Yang terpenting ini Ibu dan juga pasiennya mau berobat dan juga berusaha untuk sembuh. Selain dirawat di rumah sakit dan juga minum obat, pasien juga harus menjaga pola makannya, seperti tidak makan sembarangan yang bisa merangsang kerja ususnya. Tidak boleh makan makanan yang keras, asam, dan juga pedas, dan juga harus makan makanan yang lunak dan juga mudah dicerna. Nah, pasien ini juga harus banyak istirahat, tidak boleh banyak beraktivitas, biarpun nanti ketika sudah selesai keluar dari rumah sakit harus banyak istirahat dan juga tetap menjaga kesehatannya. Tidak boleh makan makanan sembarangan dan tidak boleh melakukan banyak aktivitas. Bagaimana Ibu, apakah paham? Ya dok, sudah paham. Baik, tadi kita semua sama-sama sudah mendengarkan intervensi sama penjelasan tentang penyakit Tuan B. Apakah dari rekan-rekan perawat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau dari keluarga Tuan B, apakah sudah mengerti atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya jika memang masih ada yang ingin ditanyakan. Sudah mengerti. Baik, berdasarkan hasil ronde yang telah dilakukan semua, kesimpulannya intervensi yang dapat dilakukan untuk hipertermia yaitu observasi tanda-tanda vital, berikan kompres hangat pada daerah dahi, berikan minum yang banyak sekitar 1.500 sampai 2.000 cc atau sekitar 2,5 liter per jam per 24 jam. Anjurkan klien menggunakan pakaian tipis dan menyerap keringat, dilakukan kultur darah untuk evaluasi resistensi antibiotik dan antibiotik tetap dilanjutkan sambil menunggu hasil. Untuk masalah nutrisinya, berikan diet lembek atau lunak, tidak mengandung banyak serat,
tidak merangsang maupun menimbulkan banyak gas, dan hidangkan saat masih hangat. Berikan makanan yang bervariasi untuk meningkatkan nafsu makan. Menjelaskan pada klien dan keluarga tentang manfaat makanan atau nutrisi yang meningkatkan pengetahuan klien tentang nutrisi sehingga motivasi untuk makan meningkat. Berikan makanan sedikit tapi sering untuk menghindari mual dan muntah. Lalu anjurkan menjaga kebersihan oral atau mulut untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut, lidah, dan dapat meningkatkan nafsu makan. Dan berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat antasida untuk mual dan muntahnya. Medestrol asetat untuk meningkatkan nafsu makannya. Apakah ada yang ingin menambahkan kesimpulan? Baik, kalau begitu kita tutup ronde keperawatan pada hari ini. Silakan untuk para tim ronde untuk melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Akhirnya ronde keperawatan pun telah selesai dilakukan. Lalu, anggota tim pun mulai melakukan tugasnya masing-masing.